Halo, selamat siang anak-anak kelas 5 seluruhnya. Kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan bidang studi matematika. Minggu yang lalu kita sudah belajar penjumlahan pecahan biasa. Kalau sekarang kita belajar penjumlahan pecahan campuran. Ya. Nah, ada dua yang akan kita pelajari, yaitu penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama. Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini akan Mem terangkan dua cara. Yaitu cara pertama dengan memisahkan bilangan bulat. Ya. Contoh 1/3/2 ditambah 2 5/2. Nah, di sini dia penyebutnya itu sudah sama ya, sudah sama, yaitu 2. Nah, apa yang kita lakukan? Memisahkan bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat? Bilangan bulat ini di sini adalah angka 1 dan angka 2. Kita pisahkan 1 ditambah 2, kita buat dalam kurung. Kita satukan mereka ya. Ditambah, nah mana pecahan biasanya? 3/2 ditambah 5/2. Nih. Kemudian sama dengan jumlahkan bilangan bulatnya 1 ditambah 3, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian ditambah, nah karena di sini penyebutnya itu sudah sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya ya. Kita jumlahkan pembilangnya 3 ditambah 5/2 ya. Kemudian hasilnya sama dengan 3 ditambah 8/2. Ya, 8/2 adalah tadi hasilnya, hasil dari 3 ditambah 5. Tuh. Sama dengan 3 ditambah 8/2 ini kita sederhanakan menjadi 4/1. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 4/1. Kemudian kita lihat 4/1 itu apa bisa dipecahkan lagi? Nggak bisa lagi karena nah ini di sini dia pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Maka kita bagikan saja. Per itu artinya dibagi. 4 dibagi 1 sama dengan 4 ya. Menjadi dia bilangan bulat. Sekarang kita jumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini dia hasilnya ya. Kemudian cara yang kedua, mengubah ke pecahan biasa. Kita ubah dulu pecahan ini, pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Lihat. 1/3/2 ditambah 2 5/2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3. Nih. 2 dikali 1 ditambah 3 per tetap 2. Kemudian yang ini kita rubah lagi. 2 dikali 2 ditambah 5. Nih. 2 dikali 2 tambah 5 per 2. Sama dengan hasilnya 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5/2 ditambah 2 kali 2 tambah 5/2 hasilnya 9/2 ya. Sama dengan 5 ditambah 9/2 sama dengan 14/2. Kita sederhanakan 14/2. Sama-sama dibagi 2 ya. 14 bagi 2 hasilnya 7, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian per ini artinya dibagi. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Ya. Itu hasilnya. Sama karena cara memisahkan bilangan bulat dengan cara mengubah ke pecahan biasa. Ya. Kemudian masuk kita ke penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama. Nih, contoh 2 5/3 ditambah 1 3/4. Nih, di sini dia tidak sama penyebutnya. Di sini 3, di sini 4 ya. Nah, cara 1, memisahkan bilangan bulat. 2 5/3 ditambah 1 3/4, kita pisahkan 2 dengan 1. 2 ditambah 1. Tambah 5/3. Nih dia, 5/3. Ditambah 3/4. Nih, 3/4. Sama dengan kita jumlahkan bilangan bulatnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah
Ya, kita ubah pecahan penyebutnya ini menjadi sama. Bagaimana caranya menentukan KPK dari 3 dan 4? KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4. Ya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nih. Sama-sama 12 kita buat penyebutnya sekarang. Ya. Kemudian berubah pembilangnya. Cara mengubah pembilangnya sudah saya terangkan pada video pembelajaran kemarin ya. 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali 5 20. Ini dia. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya jadi 20 per 12 ditambah 9 per 12 ya. Ini dia. Oke, sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya. 3 ditambah, nah kita jumlahkan ini 20 ditambah 9 sama dengan 29 per 12 sama dengan 3 ditambah, ya, kita bagikan 29 dibagi 12 karena ini kita tidak bisa rubah kepecahan biasa lagi. Dia kita rubah kepecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. 29 dibagi 12 hasilnya 2, sisanya 5, pernya tetap 12. Ya. Kemudian nah di sini sudah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, di sini kita satukan bilangan bulatnya tadi, 3 ditambah 2. Ya, 3 ditambah 2 ditambah 5 per 12. Ya, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian kita gabungkan 5 per 12. Jadi hasil akhirnya itu adalah 5 per 12. Kemudian cara yang kedua, cara mengubah kepecahan campuran. 2 5 per 3 ditambah 1 3 per 4. Ya, kita ubah kepecahan campuran. 3 dikali 2 ditambah 5. Nih. Kemudian 4 dikali 1 ditambah 3. Nih. 4 dikali 1 ditambah 3. Ini dia ya. Pernya per 4. Sudah? Sekarang kita hitung pembilangnya. 3 dikali 2 tambah 5 hasilnya 11. 4 dikali 1 tambah 3 hasilnya 7. Jadi dia 11 per 3 ditambah 7 per 4 sama dengan kita ubah penyebutnya menjadi sama. Ya, penyebutnya itu dengan cara menentukan KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nih. Kemudian kita ubah lagi pembilangnya. Caranya 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 11 sama dengan 44. Kemudian yang ini 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Ini dia. Sama dengan kita hitung 44 ditambah 21. Kita satukannya per 12 sama dengan hitung 44 tambah 21 sama dengan 65 per 12 sama dengan, nah, karena di sini tidak bisa kita sederhanakan lagi, kita tidak bisa membagi dengan bilangan yang sama, maka kita ubah kepecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebut karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 65 dibagi 12 sama dengan 5. Sisanya 5. Pernya 12. Jadi hasil akhirnya adalah 5 per 12. Nih. Hasilnya sama dengan memisahkan bilangan bulat tadi. Gak berbeda itu ya nak. Nah, untuk lebih memahami kamu, tolong diputar berulang-ulang video ini agar kamu dapat mengerjakan soal yang akan memberikan. Oke, ikuti petunjuknya. Cara mengerjakannya bagaimana? Apakah dia cara 1 yang diminta, apa cara 2 yang diminta? Ya nak. Nah, untuk soalnya ini dia.
Soalnya sudah siapkan, ini dia soalnya ya. Menghitung atau menjumlah pecahan campuran dengan cara 1. Nanti kau ikuti cara 1. Ya. Ini yang penyebutnya sama. Ini penyebutnya sama, penyebutnya sama. Kemudian menjumlah pecahan campuran berpenyebut tidak sama. Nih. Dengan cara yang kedua nanti kamu kerjakan. Kalau soal yang ini dengan cara 1, soal yang ini dengan cara 2. Ya, masing-masing ada 3 soal. Silakan kamu kerjakan, kamu pahami dulu videonya ya, supaya kamu lebih bisa atau dapat mengerjakan soal ini dengan benar. Semangat mengerjakan. Terima kasih.